Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajaran matematika lagi. Masih pelajaran 2 ya, tentang FVB dan KPK. Nah, kalian sudah kemarin mempelajari tentang apa itu faktor, apa itu kelepatan, apa itu persekutuan, ya, dan juga bilangan prima. Dan juga sebelumnya juga kita belajar tentang bilangan yang habis dibagi. Ya, diingat terus itu ya, karena itu sangat penting dalam pembahasan FPB dan KPK ini. Dan yang paling penting lagi juga kalian hafal perkalian ya. Oke, untuk hari ini pembahasan kita adalah yang pertama faktor prima. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktorisasi prima ya. Dua ini aja dulu ya. Selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan FPB dengan faktorisasi prima dan juga menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Untuk hari ini kita bahas dua ini aja dulu ya. Kita bahas satu. Yang pertama kita bahas faktor prima. Apa sih faktor prima itu? Faktor prima itu adalah faktor dari suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Jadi kalian sudah tahu faktor dari suatu bilangan, sudah tahu kan kemarin caranya gimana kemarin pakai tabel ya. Nah, setelah kita menemukan faktor-faktor suatu bilangan tersebut, lalu kita cari bilangan primanya, itu namanya faktor prima. Nah, bilangan prima juga kalian tahu ya, ingat kemarin bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor selain bilangan satu. Nah, satu itu bukan bilangan prima ya. Bilangan prima kemarin dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya kemarin ya. Masih ingat kan? Nah, jangan sampai dilupakan itu bilangan prima karena sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dalam pembahasan ini. Nah, kita kasih contoh aja ya biar lebih mudah faktor prima ini seperti apa. Yang pertama tentu saja kita harus mencari faktor dari suatu bilangan dulu. Misalnya ada bilangan 36. Nah gitu, cari dulu faktor-faktornya. Caranya kemarin gimana? Nah, faktor dari suatu bilangan karena ini cari faktor ini pasti yang pertama adalah satu dulu. Nah, satu kali berapa supaya 36? Nah gitu, makanya harus tahu dulu perkalian, hafal dulu perkalian, jadi bisa kita mencari faktor yang lebih mudah. Jadi perkalian berapa aja yang hasilnya 36 gitu. Yang pertama pasti 1 kali 36, berarti hasilnya 36. Terus perkalian berapa lagi yang ada hasilnya 36? Nah, kita lihat kemarin ada membahas tentang bilangan yang habis dibagi. Karena ini bilangan genap kemarin, berarti habis dibagi 2. Berarti di perkalian 2 juga ada hasilnya 36, yaitu 2 dikali berapa? 2 dikali 18. Nah, 2 kali 18 itu 36. Caranya mengalihkan nanti pakai turunan gitu. 2 kali 18, 2 kali 8 berapa? Gitu, 16, simpan 1. Nah, itu perlu kalian hafal perkalian ya. Kemudian bisa nggak ini dibagi 3? Karena ini kalau kemarin bilang dibagi 3, yang habis dibagi 3 adalah yang penyusunnya jumlahnya 3, 6, 9. Nah, kita hitung aja penyusunnya. Ini kan 3 dan 6. 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, 9 berarti habis dibagi 3. Nah, berarti bisa dibagi 3, yaitu hasilnya 12. 3 kali 12, 36. Maka tadi Pak 99 itu adalah penyusunnya ini. Nah, menyatakan bahwa angka ini habis dibagi 3 gitu. Bukan berarti 3 kali 9 ya, 3 kali 9 27. 3 dikali 12 hasilnya 36.
6. Nah, kemudian bisa juga dibagi 4, yaitu 9, 4 kali 9, 36. Dan yang terakhir adalah 6. 6 dikali 6. Nah, sudah ketemu kan? Ini faktornya semua. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ingat kemarin kalau 2 kayak gini ditulis 1 aja. Jadi kita tulis faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Kalian sudah paham ini ya. Nah, sekarang kita cari faktor prima dari 36-nya. Nah, cara mencarinya, lihat aja di sini faktor-faktor di antara faktor-faktor ini mana yang merupakan bilangan prima. Nah, masih hafal kan? Hafalkan tadi bilangan prima yaitu dimulai dari 2. Nah, ada 2 di sini. Kemudian berapa lagi? 3. Kemudian 5. 5 ada nggak sini? Nggak ada. 7 nggak ada juga. 11 nggak ada. 13 nggak ada. Dan nggak ada. Berarti cuma ada 2 dan 3. Lalu kita tulis faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Jadi 2 aja bilangan prima. Sini faktor prima maksudnya. Udah terjawab kan? Nah, kalau kita bisa mencari faktor, kita pasti bisa juga mencari faktor primanya, karena di dalam faktor bilangan itu ada bilangan primanya. Cari aja bilangan prima. Oke. Nah, selanjutnya bisa dipahami kan? Kita kasih contoh yang lain aja ya. Misalnya bilangan 40. Nah, berapakah faktor prima dari 40? Nah, seperti yang pertama tadi kita cari dulu faktor dari 40 ini. Yang pertama pasti 1 dulu dikali 40. Bisa nggak dibagi 2? Oh, karena bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Berarti 2 kali berapa supaya 40? 20. Bisa nggak dibagi 3? Karena ini 4 ditambah 0 penyusunnya ini 4, berarti nggak bisa habis dibagi 3. Berarti dibagi 4 bisa nggak? Bisa. 4 dibagi 10. 4 dibagi 10. 4 kali 10, 40. Bisa nggak dibagi 5? Nah, karena ini akhirannya 0, kemarin 5. Itu yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang akhirannya 5 dan 0. Kalau 0 pasti bisa dibagi 5. 5 kali berapa? 5 kali 8. Nah, sudah habis. 6 nggak bisa, 7 nggak bisa. 8, 10, 20, 40. Berarti faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Nah, sekarang faktor primanya yang mana? Tadi dimulai dari 2. Kemudian 4 bilangan prima enggak? Bukan. 5, oh 5 bilangan prima, berarti 2 dan 5. 8 bukan. 10 bukan. 20, 40 bukan bilangan prima. Berarti bila faktor prima dari 40 cuma ada 2, yaitu 2 dan 5. Tulis aja langsung jawabannya. Faktor prima dari 40 adalah 2 dan 5. Mudah aja kan faktor prima itu? Faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Jadi di faktor-faktor bilangan tersebut cari yang bilangan primanya. Nah, itu namanya faktor prima. Udah. Nah, sudah dipahami faktor primanya sudah. Kemudian kita langsung lanjutkan ke faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini sama nggak dengan faktor prima? Nah, tidak sama ya, tapi ada hubungannya. Faktorisasi prima itu apa? Faktorisasi prima bisa dikatakan perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Nah, jadi kita cari bilangan primanya, kemudian dikalikan. Itu. Nah, cara mencari faktorisasi prima ini tidak bisa dengan
faktor prima tadi, tidak sama dengan mencari faktor suatu bilangan. Tapi ini akan memudahkan kita untuk mencari FVB nanti. Cara mencari faktorisasi prima ini gimana? Jadi di dalam suatu bilangan itu ada juga yang namanya faktorisasi prima. Ada faktor prima, ada faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima dapat diperoleh menggunakan pohon faktor. Misalnya kita kasih contoh aja langsung biar lebih mudah dipahami. Saya 36 ya. Kalian mungkin sudah ada kemarin tugas sebelumnya itu udah banyak Bapak lihat yang sudah menggunakan faktorisasi prima ini. Entah sudah paham atau mudah-mudahan sudah dipahami ya, supaya lebih mudah lagi memahami yang materi di sini. Nah, caranya adalah 36 ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu kita tahu bilangan prima berapa tadi? 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, bisa nggak dibagi 2? Jangan langsung dibagi 3 ya. Ini 3 tambah 6 sama dengan 9, bisa dibagi 3. Jangan dulu. Bisa nggak dibagi 2 dulu? Kalau bisa dibagi 2, jangan langsung 3. Tapi pakai yang lebih kecil dulu yaitu 2. Karena ini bilangan genap berarti bisa dibagi 2. Jadi langsung aja bisa dibagi 2. Hasilnya 36 dibagi 2 adalah 18. Nah, bagi lagi terus sampai hasilnya sampai tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan prima gitu maksudnya. Misalnya hasilnya nanti terakhirnya 7, nah nggak usah lagi dibagi, atau hasilnya nanti terakhirnya 5, nah berarti sudah bilangan prima, nggak usah lagi dibagi. Nah ini 18 bisa nggak dibagi 2? Karena ini bilangan genap bisa dibagi 2, ya udah langsung aja dibagi 2 dulu. Nah, hasilnya 9. Nah 9 ini kan bilangan ganjil nih. Bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, karena yang bisa dibagi 2 hanya bilangan genap. Berarti kita ambil bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3. Bisa nggak dibagi 3? Nah, pasti bisa ya, karena kemarin penyusunnya 9 pasti habis dibagi 3. Langsung aja tulis 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3 juga. Nah sudah kan bilangan prima ini, berarti tidak usah lagi dibagi. Udah sampai sini aja. Nah, terus selanjutnya yang kita cari adalah ini pohon faktor namanya ya, atau apa namanya kalau di buku ini? Diagram pohon ya, atau disebut pohon faktor. Nah, sekarang udah selesai, udah habis dibagi dengan bilangan prima, lalu kita ambil bilangan primanya, pembaginya tadi. Yang pertama adalah 2, 2, 3, 3. Nah, ini yang dibulati ini adalah namanya faktor primanya ya. Faktor primanya 2 dan 3. Nah, kita bisa tuliskan dengan 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan, nah 2 kali 2 ini bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2. 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2 gitu nulisnya. Nah, ini yang dinamakan faktorisasi prima. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 36. Nah, hasilnya ini. Nah, ini namanya faktorisasi prima. Nah, yang ini apa sih? 2, ada 2 kecil itu sama dengan 2 kali 2 itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 2, dibaca dengan 2 pangkat 2. Diingat ya, kalau 2-nya ada 2 kali 2 kali 2 3 kali berarti 2 pangkat 3. Bila 2-nya 4 kali berarti 2 pangkat 4. Bukan artinya 2 kali 4 ya. Oke, ini bukan 3 kali 2, tapi maksudnya 3-nya ada 2 buting dikalikan 3 kali
3, ada 3, 2 kan ini 3-nya, berarti 3 pangkat 2. Nah, begitu. Bisa dipahami kan faktorisasi prima yaitu ini. Tuh, 2, 3, 4. Nah, ditulis dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Karena 2-nya ada 2, maka ditulis 2 pangkat 2. Dikali dengan 3 pangkat 2. Nanti kalau ini 2 kali 2 kali 3 kali 3 ini jawabannya. Salah, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sama aja ya. Tapi untuk mencari EPB dan KPK kalian harus bikin seperti ini nanti ya. Nah, kalau faktorisasi prima boleh kalian tulis kayak gini. Tapi kalau sudah mencari EPB dan KPK nanti di pertemuan selanjutnya kalian harus bikin seperti ini. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, bagaimana contoh selanjutnya? Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan supaya lebih irit lagi coret-coretannya. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini, pohon faktornya seperti ini. Misalnya 40 nih. Nah, supaya enggak, kan tadi miring-miring kayak gitu. Bisa kalian bikin seperti ini. Digarisin. Nah, terus bisa di 40 nih bisa dibagi bilangan prima berapa? 2 atau 3? 2 bisa enggak? Karena bilangan genap pasti biar bisa dibagi 2. Jadi 2 aja langsung, enggak usah cari bilangan prima yang lain. 2. 40 bisa dibagi 2 hasilnya 20 gini ya. Terus 20 bisa enggak dibagi 2? Misalnya enggak bisa, lalu kita ambil bilangan prima yang selanjutnya itu 3. Ternyata bisa dibagi 2, ya udah langsung aja dibagi 2. Hasilnya 10. 10 bisa enggak dibagi 2? Bisa. Terus kayak gini terus menurun. 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 udah bilangan prima kan? Berarti langsung aja bagi 2 enggak bisa, bagi 3 bisa, langsung dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kalau begini kalian bikin sampai habis, sampai sisa 1. Nah, jadi sama aja seperti ini tadi ya. Nah, cuma caranya lebih menghemat kertas nanti. Nah, terus faktorisasi primanya yang mana? Faktorisasi primanya yang di pinggir sini. Nah, yang dikurungin warna merah ini. Nah, langsung aja kita tulis faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2-nya ada berapa kali? 3 kali. Berarti ditulis dengan berapa tadi? 2 pangkat. Karena 3 kali berarti 2 pangkat 3 dikali 5. 5-nya hanya 1, berarti tulis 5 aja, nggak usah pakai pangkat. Pangkat 1 nggak usah. Jadi bila ada 3 pangkat 3, bila ada 2 berarti pangkat 2. Nah, bisa dipahami ya faktorisasi prima. Nah, kalau faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Nah, udah. Itu aja pembahasan kita hari ini. Yang pertama faktor prima. Yang kedua faktorisasi prima. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 itu ditulis dengan 2 pangkat 3. Dibacanya dengan 2 pangkat 3. Udah, faktorisasi prima sudah kita bahas, sudah dipahami ya? Sudah paham. Oke. Nah, selanjutnya kita di pertemuan selanjutnya hari Jumat ya. Hari Jumat insyaallah, kalau mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Menentukan FPB dengan faktorisasi prima, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Oke, sampai sini saja. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan belajar atau hafalan. Mudah-mudahan disehatkan dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, orang tua kita, teman-teman kita, guru-guru kita, dan semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.